Baik anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, Sobahan nur ya Ustadz. kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah ya. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini apa yang kalian rasakan? Bahagia, senang, atau sedang sedih? Senang. Senang. Alhamdulillah. 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 Coba anak-anakku, Bapak mau bertanya dulu nih ya, sebelum kalian memulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Tadi berangkat sekolah, pamitan nggak sama ayah bundanya? Pamit. Ya. Terus mandi nggak? Mandilah. Mandi. Ya. Kira-kira yang kalian lakukan tadi itu cerminan apa? Cerminan anak yang bagaimana tuh? Yang beriman. Beriman kepada Allah. Allah. Kenapa? Karena berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjaga kebersihan dengan cara mandi, itu adalah bagian daripada iman. Iman. Ya, ini pemanasan aja ya anak-anakku ya, belum mulai pelajarannya. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, ya insya Allah kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua, ya, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Allah. Subhanahu wa taala. Nah, tujuan pembelajaran kita yang harus diperhatikan adalah kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, menerima keberadaan malaikat. Yang keempat, menunjukkan sikap patuh ya sebagai implementasi atau pengamalan ya dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Allah. Subhanahu wa Wa taala. ta'ala. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai ya pembahasan tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu ya Bapak minta kepada Ananda Zaki ya tolong pimpin doa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajar ya. Ya Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan oleh Allah nikmat sehat Sehat. dan nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa ketemu lagi bersilaturahmi dalam rangka apa? Kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini adalah tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah. Baik, sudah terlihat anak-anakku? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki makhluk yang bernama Malaikat. malaikat. Ya, malaikat itu banyak. Kalau satu namanya malakun, ya. Apa
kalau satu? Malakun. Ya, malakun itu satu malaikat. Kalau malaikatun berarti malaikatnya Banyak. ya. Malaikat ya secara bahasa itu adalah utusan. Nah, pengertian malaikat secara istilah yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluk Allah yang diciptakan ya, baik, pengertian malaikat ya, malaikat itu dalam bahasa Arab adalah asal dari kata malakun. Ya, malakun itu satu malaikat. Kalau malaikatun itu banyak ya malaikatnya. Ya, artinya adalah utusan. Ya, adapun menurut istilah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Jadi nggak ada malaikat itu yang pernah membangkang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu apa yang ditugaskan dikerjakan dengan baik, ya. Nah, adapun beriman kepada malaikat, ya, maksudnya adalah kita meyakini ya, dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu ada, walaupun tidak terlihat oleh kita karena itu adalah merupakan makhluk gaib. Kemudian kita yakini bahwa malaikat itu adalah hamba Allah yang senantiasa patuh di dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Kemudian tidak ada juga keinginan sedikit pun dari malaikat untuk apa? Untuk membangkang dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya anak-anakku kita akan memahami tentang sifat-sifat malaikat. Ya. Para malaikat Allah adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata kita. Karena zat malaikat bukan benda, ya, melainkan makhluk yang tidak berjenis kelamin sebagaimana manusia. Jadi malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, ya, tidak punya jenis kelamin. Nah, malaikat berbeda dengan manusia, ya, karena manusia punya jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Juga bedanya manusia malaikat, kalau malaikat itu senantiasa ya taat kepada Allah, kemudian juga tidak membutuhkan makan minum, tidak beranak pinak, juga tidak memiliki nafsu syahwat, ya. Sedangkan manusia itu ya memiliki nafsu syahwat, ya, kemudian membutuhkan makan dan minum untuk bertahan hidup, ya. Sehingga ya para malaikat ya, itu juga memiliki sayap-sayap, ya, yang dengan sayap itu bisa dia terbang kemanapun dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah malaikat sangatlah banyak. Ya, tidak ada yang tahu jumlah malaikat yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun demikian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah diperintahkan untuk ya mengetahui, ya, sebagai bukti iman kita kepada Allah, mengetahui nama-nama malaikat yang jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa jumlahnya? 10, ya. Dan juga malaikat yang wajib kita ketahui namanya yang jumlahnya 10 itu
juga oleh Allah itu 10. ya. 10. Hanya mari kita pahami ya tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ketahui namanya. Ya, yang pertama siapa? Jibril. Ya. Ayo yang aktif. Siapa yang pertama ini? Ya, Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril apa? Ya. Kemudian yang kedua, malaikat yang bertugas membagi rizki. Siapa? Mika. Kemudian speakernya dinyalakan biar bisa menjawab. Mika. Ini ya, kemudian Israel. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Sakala. Ya. Israel. Israel apa Israfil? Mencabut nyawa Israel. Kemudian Raqib. Catat. Mencatat amal baik. Catat setiap amal baik yang dikerjakan oleh manusia. Jadi setiap kita yang melakukan kebaikan itu tugasnya Raqib Atid untuk mencatatnya. Kemudian Atid. Apa tugasnya Atid? Mencatat amal buruk. Mencatat amal buruk. Amal buruk. Tidak demikian. Setiap yang berbuat buruk tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Ya, karena Allah punya utusan yang namanya Atid. Ya, ditugaskan untuk mencatat setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada manusia yang bisa menghindar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya pasti akan dilihat ya oleh Allah. Kemudian malaikat siapa lagi? Munkar. Ya, mungkar dan siapa nih satunya lagi? Nakir. Mungkar dan nakir. Nakir. Tugasnya sama. Bertugas menanyakan manusia yang berada di alam kubur. Ya, jadi begitu manusia itu meninggal, nanti akan didatangkan. Untuk apa? Menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh orang yang meninggal tersebut. Jika dia bisa menjawabnya dengan baik, maka dia selamat dan hidupnya akan bahagia seterusnya sampai masuk surga. Beberapa pertanyaan itu diantaranya apa? Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian jawabnya apa kalau siapa Tuhanmu? Allah. Allahu Rabbi. Allah sebagai Tuhanku. Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya Muhammad adalah nabiku. Wa ma imamuka, dan apa pedomanmu? Jawabannya Quran. wa ma kiblatuka, dan apa kiblatmu? Ka'bah. Baitullah. Terus waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Muslimin wal muslimin. Adalah kaum muslimin dan muslimah. Nah, itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir kepada orang yang baru meninggal. Ya, kalau dia bisa menjawab, maka dia akan selamat sampai surga. Bagaimana bisa menjawabnya? Apakah mesti dihafalin? Tidak perlu. Jadi yang mempengaruhi bisa menjawab atau tidaknya adalah amal soleh. Jadi kalau amal solehnya baik, amal solehnya banyak, maka insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik dan benar. Selanjutnya, ya,
Ya, malaikat siapa yang ke-9? Malik. 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 Ya, apa tugasnya malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Neraka. Nah, ini malaikat paling sangar ini ya. Jadi kerjaannya setiap hari memasukkan manusia-manusia yang banyak dosa, ya, setan-setan, jin-jin kafir ke dalam neraka Allah. Tugasnya menyiksa mereka. Ya, alhamdulillah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Nah, ini yang terakhir nih, harapan kita semua. Ya, malaikat siapa nih? Ridwan. Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Jadi menyambut siapapun yang telah diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ya, tandanya dia mau masuk surga, dia akan menerima catatan amalnya dengan menggunakan tangan Kanan. Baik, anak-anakku sekalian, bisa dipahami keterangan tentang beriman kepada malaikat dan nama-nama Bisa. malaikat serta tugasnya tadi? Allah. Baik, selanjutnya anak-anakku setelah kita mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, perilaku yang seharusnya mencerminkan, ya, keimanan kepada malaikat. Pertama, apa? Suka bersedekah. Budi untuk tolong menolong sesama. Kenapa? Karena tolong menolong itu adalah amal kebaikan. Ya, kita selalu merasa dipantau oleh Allah. Ya, ada 2 malaikat yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Sehingga dengan iman pada malaikat bertambah nih rasa takut kita kepada Allah. Kemudian kita teladani dari malaikat apa? Gemar menjalankan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena malaikat hamba Allah yang patut kita contoh, tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka. Selalu perintahnya dijalankan dengan baik. Nah, kita meneladani apa yang dilakukan malaikat, berusaha menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Ya. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat dan manfaat yang bisa kita ambil. Ya, kita senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional, amanah dan profesional. Ya, proporsional itu terukur dengan baik, amanah kita melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional itu kita melakukan segala aktivitas kita dengan apa? Dengan tuntas atau kita kuasai secara baik. Jadi kalau mengerjakan tugas jangan setengah-setengah. Kemudian mengerjakan tugas juga harus proporsional sesuai dengan aturan-aturannya. Dan harus amanah, punya tanggung jawab. Ya, seperti malaikat. Ya, malaikat itu selalu bertanggung jawab dengan tugasnya. Dia nggak pernah mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Ya. Kemudian dari pelajaran ini diharapkan kalian juga bisa belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Ya, kalau untuk yang baik-baik, ketika nggak paham jangan malu untuk bertanya. Ya, ya coba Bapak mau ya mengajukan kepada kalian siapa kira-kira yang mau bertanya nih seputar beriman kepada malaikat. Ayo, Zaki, mau menanyakan apa kira-kira? Dari Pak Guru, ya, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Yang lain, Eti? Untuk jumlah malaikat itu sebenarnya ada berapa, Pak? Oh ya, bagus pertanyaannya. Tadi di depan sudah kita jelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Kalian pernah nggak menghitung pasir? Enggak. Enggak jumlahnya pasir. Nah, Tidak. malaikat itu sejumlah pasir. Artinya apa? Tidak terhitung, banyak sekali. Cuma kita
hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat dengan nama dan tugasnya. Ya. Nah, yang terpenting daripada itu adalah kita mengimani semua malaikat. Ya. Jadi malaikat itu banyak sekali. Ada malaikat bertugasnya macam-macam lah pokoknya. Nah, yang 10 malaikat itu, nah ini yang harus kita ketahui. Ya. Sebagai barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari manfaat iman kepada malaikat, kita bisa mengambil keteladanan senantiasa taat beribadah seperti malaikat yang selalu taat beribadah. Kemudian senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam bertindak, ya. Jadi kalau mengambil keputusan jangan ya ragu. Kalau itu sudah yakin kebenarannya, kita bismillah. Nah, seperti malaikat, kalau sudah dikasih tugas A, ya sudah A terus. Ya, malaikat Jibril contohnya menyampaikan wahyu, nggak pengen dia mendapat tugas yang lain. Ya, malaikat Malik disuruh jaga pintu neraka, nggak pernah mengeluh, wah panas di neraka, nggak, fokus dengan perintah. Ya. Kemudian semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi anak yang baik. Ya, karena kita merasa apa? Dalam setiap saat ada 2 malaikat yang mencatat kebaikan kita dan juga mencatat keburukan kita. Jadi kita merasa malu ya, kepada malaikat dan kepada Allah kalau kita selalu melakukan keburukan. Nah, kemudian selanjutnya senantiasa bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ya. Nah, ini hikmah kita mempelajari keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Kita akan baca dalil yang menjelaskan tentang perintah beriman kepada malaikat. Ya. Nah ini, silakan. Bapak minta kepada Ananda Zaki, tolong bacakan ayatnya. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Ya, silakan. Baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, silakan. Shadaqallah. Eti, baca artinya, Ananda Eti. Terlihat? Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Ya, baik. Dari ayat Surat Al-Baqarah, ya, yaitu ayat 285 ini ya, menjelaskan bahwa para rasul dan orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, beriman juga kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian juga beriman kepada kitab-kitab suci Allah, Kitab suci beriman kepada utusan-utusan Allah. Kemudian tidak ada nabi siapapun yang membeda-bedakan, semuanya sama, punya komitmen yang sama
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada utusan-utusan Allah. Ya, ada tambahannya lagi berapa? Ya, beriman kepada hari akhir, kemudian takdir baik dan buruk. Nah, ini kalau orang mau beriman, dinyatakan imannya sah oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia harus menjalankan semua rukun-rukun iman dengan baik. Baik, Ya. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? bisa. Bisa? Insya Allah. Ya, baik. Sekarang ya, sebelum kita akhiri nanti pelajaran kita tentang beriman kepada Allah, coba Bapak pengen memberikan kepada kalian ya tebak gambar ya, tugas tebak gambar. Coba Ananda Zaki. Ini gambar apa ini Ananda Zaki? Gambar Al-Quran. Al-Quran. Kira-kira kalau kamu melihat Al-Quran, nah, kira-kira ingat malaikat siapa kira-kira? Malaikat Jibril Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Wahyu. Terus. Coba Nandeti. Nah, tuh lihat. Gambar apa tuh? Hah? Uang. Wah. Ini yang ini apa ini? Hah? Harta apa itu? Emas. Mas. Kalau ini apa nih? Hujan. Coba kalau kamu amati gambar ini, kalau dikaitkan dengan tugas malaikat, kira-kira kamu ingat malaikat siapa? Malaikat Mikail. Oh, malaikat Mikail pintar. Apa tugasnya malaikat Mikail itu? Menyampaikan rezeki. Ya, mengatur rizki, mengantarkan rizki, ya mengatur hujan, ya. Jadi bagian ngatur hujan itu termasuk tugas malaikat Mikail. Mikail. Nah, ini coba kalian lihat. Kira-kira ini gambar apa? Trompet. Trompet. Sangkakala. Kira-kira kalau ingat trompet, berarti ingat malaikat siapa? Israfil. Israfil. Ya. Nah, malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet, tapi bukan untuk nyambut tahun baru ya. Jadi kalau malaikat Israfil udah niup trompet, bahaya ini. Ya, tanda dunia berakhir. Ya. Nanti pertama kali malaikat Israfil itu ya meniup trompet pertama, tandanya dunia hancur lebur semuanya. Nanti ditiup lagi yang kedua, dibangkitkan manusia dari alam kubur. Trompetnya malaikat Israfil ini ya luar biasa. Kalau trompet tahun baru mah ya buat rame-rame doang ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang meninggal. Ini orang sakaratul maut. Jadi kalau ngelihat ada orang yang mau meninggal nih, kira-kira ingat malaikat siapa ya? Malaikat Israel. Israel ya. Ini malaikat paling serem ini ya. Nah, paling menakutkan. Karena apa? Ya, nyawa kita mau dicabut sama Israel. Ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau meninggal dicabutnya dengan cara yang baik. Baik. Ya. Amin. Amin. Selanjutnya. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Nah, Gambar mayat. Pocong. oh, Mayat. oh, mayat. Ada di mana nih? Di alam kubur. Di dalam kubur. Kira-kira kalau lihat gambar mayat ada di dalam kubur, kalian ingat malaikat siapa? Malaikat Munkar Munkar. dan Nakir. Mungkar dan Nakir. Apa tugasnya malaikat Mungkar Nakir? Menanyakan. Bertanya kepada mayat yang baru dikubur tuh, ya.
Jadi dalam keterangan nanti 7 langkah ditinggalkan orang yang menguburkan dari keluarganya, maka mungkar nakir datang untuk menanyakan kepada mayat tersebut. Kalau dia orang soleh pasti bisa menjawab dengan baik. Kalau dia orang yang tidak soleh, ya pasti akan ya sulit untuk menjawab. Kalau bisa menjawab dengan benar, selamat. Kalau tidak benar, berarti dia orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat ya. Amin ya Rabbal. Alamin. Selanjutnya, lihat ya. Ini gambar apa? Orang sedang sholat Terus ini menulis. Sedang sholat. Orang sedang sholat itu sedang berbuat apa? Berbuat baik. Buat baik. Terus ini sedang apa ini? Itu minum minuman. Minuman keras. Kira-kira kalau ingat orang sholat berbuat baik, kalau ingat orang yang sedang berbuat tidak baik, kalian ingat tugasnya siapa? Tugas malaikat siapa tuh kira-kira? Dan Atid. Dan atid yang tugasnya adalah mencatat amal baik dan buruk. Kemudian lihat gambar berikutnya. Ini pemandangan indah apa enggak nih? Indah. Indah. Kira-kira kalau lihat pemandangan begini, kalian ingatnya apa? Malaikat. Surga. Nah, surga itu ada yang menjaga. Siapa yang bertugas menjaga surga? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Ya. Satu lagi. Ini gambaran tentang apa ini? Neraka. Ya. Api yang sangat panas luar biasa. Kalau lihat gambaran ini berarti ingat tugasnya siapa nih? Malaikat siapa? Malaikat Malik. Ya. Baik, pintar semua anak-anakku, alhamdulillah ya bisa memahami ya tugas-tugas malaikat dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa mempraktekkan ya cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Baik. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, ya gimana kalau kita nyanyikan ya nama-nama malaikat berikut tugas-tugasnya. Ya. Setuju nggak? Setuju. Bareng sama Bapak ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Ayo suaranya kencang. Mereka diciptakan dari cahaya ilahi. Sebutkan. Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil cabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Sekian yang saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, ya nanti kalian pelajari lagi di rumah ya tentang makna beriman kepada Allah, dan boleh nanti tugas minggu depan kalian menghafal nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya ya,
dengan lagu yang kalian suka. Ya, boleh dengan lagu yang Bapak contohkan tadi, atau kalian bisa cari lagu-lagu yang lain ya. Atau kalau nggak bisa, boleh disebutkan satu persatu nama-nama malaikatnya dan berikut tugas-tugas. Ya, Paham tuh? fahimna. Baik. Untuk pelajaran hari ini tentang beriman kepada Allah, atau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini tentang makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga kalian ya dapat memahami dan juga meneladani serta mengamalkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Ayo. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. subhanakallahumma Subhanallah wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.